Shalom, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada kita semua, Bapak Ibu, jemaat-jemaat umat baptis yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang kita bisa berjumpa lagi di dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara bersama saya, Pendeta Saipan Dede, Gembala Sidang Gereja Baptis Baitani, TPW Purwakarta. Dalam program Sapaan Gembala pada hari ini, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencakul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sebelum kita masuk ke dalam perenungan lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pertemuan kami pada pagi hari ini dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Biarlah Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu, dan kami pun akan kembali disegarkan, dikuatkan, diingatkan, dan kiranya kami boleh akan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, di mana ada seorang yang mempunyai kebun anggur, dan di tengah-tengah kebun anggur itu ada pohon yang namanya pohon ara. Dan setiap kali dia datang, pemilik kebun anggur ini datang untuk melihat buah dari pohon ara, tapi dia tidak menemukannya. Menanggapi melihat situasi seperti ini, seorang pemilik kebun anggur yang setiap kali datang melihat kebun anggurnya, dan juga dia ingin melihat buah dari pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah, di antara kebun anggur tersebut, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Waktu dia sedang mengamat-amati pohon ara tersebut, kemudian dia berkata kepada pengelola atau kepada pengurus kebun anggur itu. Katakan dalam ayat yang ke-7, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pemilik kebun anggur merasa sangat kecewa, merasa sangat marah, karena pohon ara yang mungkin dia harapkan bisa berbuah, yang mungkin dia harapkan bisa menghasilkan sesuatu, yang mungkin dia harapkan bisa memberikan dia buah yang baik, tetapi ternyata tidak mendapatkan satu biji pun buah dari pohon tersebut. Sehingga
dengan kekecewaan mungkin, dengan kemarahan mungkin, dia menyuruh kepada pengurus kebun anggur itu agar dia menebang pohon ini. Karena dia tidak ada gunanya. Dia tidak memiliki manfaat apa-apa ada di tengah-tengah kebun anggur tersebut. Dia hanya bisa menikmati mungkin nutrisi dari pupuk-pupuk yang diberikan terhadap pokok anggur, terhadap pohon anggur, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan buah dan hanya menghasilkan mungkin daun yang lebat, pohon yang besar, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan ayat ke-8 dikatakan, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, tetapi jika tidak, tebanglah dia. Ini adalah satu kesempatan yang diberikan bukan dari pemilik anggur, tetapi dari pengelola kebun anggur. Dia akan mengupayakan segala cara, mengupayakan segala strateginya untuk membuat pohon ara ini bisa berbuah di tengah-tengah kebun anggur tersebut. Dia akan diberi pupuk, tanah di sekeliling akan dicangkul sehingga bisa menjadi gembur, dan harapannya pohon ara ini akan menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh pemilik kebun anggur tersebut. Tetapi toh kalau pada akhirnya setelah diberikan kesempatan untuk berbuah, kalau pohon ara ini tidak berbuah, maka tidak ada lagi pengampunan untuk pohon anggur ini. Dia harus ditebang. Dia harus dimusnahkan dari tengah-tengah pohon anggur kalau pohon ara ini tidak berbuah. Ya. Sehingga pohon ara ini akan berakhir di tempat perapian atau di tungku atau di tempat pembakaran. Tidak ada gunanya, tidak menghasilkan apa-apa. Jemaat-jemaat umat baptis yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan satu peringatan keras juga buat kita, supaya kita juga sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita bisa mengambil pelajaran dari pohon ara ini. Kita bisa mengambil satu hikmah kebenaran firman Tuhan dari pohon ara ini. Kalau kita tidak berbuah, kalau kita tidak menghasilkan apa-apa seperti yang diharapkan oleh pemilik dari kebun anggur, yang mungkin kita akan dibakar, kita akan ditebang. Hidup kita yang sudah diselamatkan, hidup kita yang sudah diampuni dari dosa-dosa dan kesalahan kita oleh Tuhan Yesus, maka hidup kita ini pun adalah milik Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita untuk berbuah. Tuhan menginginkan kita menghasilkan sesuatu yang baik untuk Dia yang memiliki kehidupan kita. 3 tahun adalah waktu yang sudah ideal untuk sebuah pohon anggur itu menghasilkan buah. 3 tahun adalah waktu yang tidak sedikit. 3 tahun itu adalah waktu yang memang sudah ditentukan untuk pohon ara ini berbuah. Tetapi waktu pemilik kebun anggur itu datang, mengharapkan ada buah dari pohon ara, mengharapkan ada sesuatu yang diambil dari pohon ara. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan oleh pemilik kebun anggur. Dia harus kecewa. Dia harus mengubur dalam-dalam keinginannya untuk melihat buah dari pohon ara tersebut. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga pada akhirnya pemilik kebun anggur ini mengambil satu keputusan untuk dia memusnahkan, menebang pohon itu. Karena menurut
pemilik kebun anggur bahwa pohon ini tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Dikatakan, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jemaat-jemaat baptis yang dikasihi oleh Tuhan, mari dari pelajaran tentang pohon ara, kita akan mengambil hikmah supaya kita berbuah. Kristus adalah pemilik dalam kehidupan ini. Kristus menuntut kita. Kristus mengharuskan kita untuk berbuah. Kenapa Kristus mengharuskan kita untuk berbuah? Kalau di dalam Yohanes 15 ayat 16, di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Jadi Kristus menginginkan kita untuk berbuah, karena Kristus sudah memilih kita. Orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang pasti berkualitas. Orang-orang yang dipilih ada orang-orang yang memiliki daya tahan atau keunggulan yang baik dibandingkan dengan yang lain. Kita sebagai umat-umat pilihan Allah, kita memiliki kualitas yang baik menurut pandangan Kristus. Oleh sebab itu, kita diharuskan, diwajibkan untuk kita menghasilkan buah. Dan kiranya buah kita itu tetap. Buah kita itu bukan buah yang sementara, tetapi buah yang tetap selama-lamanya akan ada di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita dengarkan? Kalau kita lihat dalam perumpamaan yang Tuhan berikan di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan tentang perumpamaan penabur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunannya. Dalam perumpamaan Lukas 8 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15, ada perumpamaan yang Tuhan berikan tentang benih. Dan ada benih yang ditabur, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Dan semuanya tidak menghasilkan apa-apa, tidak berbuah. Tetapi dalam ayat yang ke-15, benih yang jatuh di tanah yang baik, itu adalah orang yang setelah mendengar firman, menyimpan di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalau kita melihat di dalam Lukas 8 ayat 15, ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang memiliki kualitas hidup, memiliki kualitas yang baik, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang. Itu adalah kita, tanah yang baik, yang setelah mendengar firman. Jadi ini adalah yang pertama supaya kita berbuah. Kita harus mendengar firman yang hidup. Mendengar firman Tuhan, menyimak. Dan bukan untuk disimpan. Bukan untuk mendengar saja, tetapi kita harus menyimpannya di dalam hati kita yang baik. Firman itu bukan cuma masuk ke telinga kiri, kemudian keluar ke telinga kanan. Tidak berdampak. Tetapi firman itu harus kita simpan di dalam hati kita. Harus kita rawat di dalam hati kita, untuk menjadi satu pupuk yang baik bagi hidup kita. Setelah kita menyimpan, maka firman itu harus kita praktekkan. Kita mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dipraktekkan.
dilakukan. Bukan cuma mendengar, kemudian menyimpan dan tidak mengerjakan apa-apa. Tetapi yang ketiga, kita mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita harus mempraktekkan firman itu. Jadi, dari Lukas 8 ayat 15, supaya kita berbuah, yang pertama harus kita lakukan adalah mendengar firman. Kemudian yang kedua, kita menyimpannya di dalam hati yang baik. Dan yang ketiga, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya kita mempraktekkan firman itu. Kalau di firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi, kita harus mengasihi. Kalau firman Tuhan mengajar kita untuk mengampuni, kita harus mengampuni. Sekalipun itu mungkin sulit untuk kita lakukan, tapi supaya kita berbuah, kita harus mengampuni. Jadi, jemaat-jemaat baptis yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita berbuah, mari kita mendengar firman itu. Firman yang sudah disampaikan melalui program Sapaan Gembala, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Kiranya firman itu akan kita simpan di dalam hati kita yang baik, dan kita melakukan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi alat-alatnya Kristus, alat-alat Tuhan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 6 dan 8 sampai 8 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini adalah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi, salah satu kriteria untuk menjadi murid Tuhan adalah kita berbuah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar, kami sudah baca, dan kami sudah renungkan pada hari ini melalui program Sapaan Gembala. Firman yang singkat ini kiranya akan tertanam di dalam hati kami, dan kami akan lakukan itu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi saksi, jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati program Sapaan Gembala ini Bapa, berkati umat-umat baptis, berkati hamba-hamba Tuhan di jajaran GGBI, dan sekiranya melalui gereja baptis di Indonesia, nama Tuhan akan semakin dimuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.